guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nuriski dari Prodi Manajemen semester 4 dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu POAK dan apa kepanjangan dari POAK. POAK adalah suatu konsep manajemen yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu mengorganisir proyek dan memastikan kesuksesannya. Konsep POAK mencakup 4 tahap utama. Yang pertama, perencanaan atau plan. Yang kedua ada perorganisasian atau organize. Yang ketiga ada tindakan atau action. Dan yang keempat ada pengendalian atau kontrol. Nah, yang pertama ada perencanaan atau plan. Perencanaan atau plan, apa sih itu perencanaan dan atau plan? Yaitu tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran proyek serta pengembangan rencana untuk mencapainya. Pada tahap ini perlu dilakukan analisis risiko, penentuan anggaran, penjadwalan, serta pemilihan metode dan alat yang akan digunakan dalam proyek. Nah, itu merupakan perencanaan atau plan. Yang kedua ada perorganisasian atau organize, yaitu tahap perorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, termasuk personel, peralatan, dan material. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi yang diperlukan dalam proyek. Nah, itu merupakan perorganisasian atau organize. Yang ketiga ada tindakan atau action. Apa sih tindakan atau action? Tindakan atau action yaitu tahap tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan atau action. Yang keempat ada pengendalian atau kontrol. Tahap pengendalian melibatkan pengendalian atau kontrol, yaitu tahap pengendalian melibatkan penentuan proyek dan pengambilan tindakan korektif jika ada masalah atau ketidaksesuaian. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap proyek serta melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Itulah pengendalian atau kontrol. Nah, dengan mengikuti konsep POAK, suatu proyek dapat diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Nah, guys, apa sih manfaat POAK? Manfaat POAK yaitu mengimplementasikan konsep POAK dalam sebuah organisasi memiliki beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama ada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Yaitu dengan mengikuti tahapan POAK, organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, ada kualitas pengambilan keputusan, yaitu POAK memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada rencana yang telah dikembangkan dan data yang telah dikumpulkan selama tahap perencanaan. Hal ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang ketiga ada minimalisasi risiko. Apa sih itu minimalisasi risiko? POAK memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko sejak awal dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Dengan demikian, risiko dapat diminimalkan dan kegagalan proyek yang dapat dihindari. Yang keempat ada efektivitas komunikasi dan koordinasi, yaitu POAK membantu organisasi dalam mengatur komunikasi dan koordinasi antara tim sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa semua orang dalam tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan tugas yang harus dilakukan.
Yang kelima ada akuntabilitas dan transparansi, yaitu dengan mengikuti tahapan POAK, organisasi dapat membuat dokumentasi dan melacak progres proyek. Hal ini membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga semua pihak terlibat dalam proyek dapat mengakses informasi yang sama tentang progres proyek. Yang keenam, ada kualitas produk dan layanan, yaitu POAK membantu organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik karena setiap tahap proyek telah direncanakan dan dikelola dengan baik. Nah, jadi dengan mengimplementasikan konsep POAK, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisir dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien serta menghindari resiko kegagalan proyek. Sekian dari saya yang saya bahas, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.